Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi bareng aku Dayat di channel Review Indonesia. Nah, di video kali ini kita bakal masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu tentang bagaimana cara membuat project di Review dan bagaimana cara mengatur file-file project kita yang akan kita buat di Review nantinya gitu. Sebelumnya kita udah bahas tentang apa sih itu Review gitu. Nah, untuk video kali ini kita bakal bahas bagaimana cara memulai membuat sebuah project di Review. Nah, mungkin sebelumnya aku mohon maaf kalau misalkan aku telat upload videonya karena aku ada beberapa kendala ketika aku record video. Jadi ketika record yang pertama handphone aku bermasalah, setelah itu record yang kedua, ketiga, sampai akhirnya screen recorder aku bermasalah, jadi aku harus cari dan adjust lagi software untuk aku bisa nge-record gitu. Jadi aku minta maaf kalau misalkan aku telat dalam ngupload videonya. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke dalam materinya, tanpa basa-basi kita masuk ke dalam materinya. Nah, jadi di sini aku udah buka review ya. Aku udah buka review 2020 Community Edition. Nah, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya bahwa di tutorial ini kita bakal pakai versi review yang ini 2020 Community Edition. Bagi teman-teman yang mau download bisa pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi sebenarnya tampilan review ini standar seperti pemrograman pada umumnya. Nah, di bagian atas ini teman-teman bisa lihat ada menu bar, di mana menu bar ada 4 menu ya. Di sini ada file, operate, tools, help. Nah, di sini file ya sama seperti biasa. Kita ada buat new VI, new, open, create project, open recent project and exit. Kemudian di operate ada menu-menu lainnya seperti connect to remote panel, debug application. Di tools ada menu-menu ya banyak lah menu-menu yang ada di sini. Ntar teman-teman bakal tahu seiring berjalannya waktu. Jadi setelah kita belajar lebih dalam, kita bakal tahu lah fungsi-fungsi yang ada di setiap menu-menu ini gitu. Nah, selain itu di bawah ini kita bisa lihat ada dua tombol create project dan open existing. Jadi di panel sebelah kiri itu ada panel create project. Nah, di sini ada recent project template atau template project yang terakhir yang kita gunakan, dan di sebelah kanan ini ya merupakan existing file-file terakhir yang pernah kita buka di review gitulah. Jadi mungkin ini aja tampilan standar, tampilan awalnya. Nah, di sini mungkin ada sedikit informasi tentang review gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah pernah pakai review, tapi review versi yang lebih rendah daripada ini, itu mungkin akan melihat sedikit perbedaan di tampilan menu utama ini gitu. Nah, jadi itu aja menu utama review. Kemudian kita bakal buat project. Di sini ada dua cara untuk buat project. Yang pertama bisa dari klik button create project ini, kemudian bisa dari file, kemudian create project. Nah, di sini ada new VI. Ntar aku bakal kasih tahu apa itu VI. Nah, yang pertama-tama adalah kita bakal create project terlebih dahulu. Jadi bisa menggunakan button create project ini. Jadi, aku klik create project. Oke, nah di sini ada beberapa template project, ada blank project, blank VI, state machine, dan lain sebagainya. Nah, karena kita belajar dari nol, jadi teman-teman nggak usah perhatiin yang lain dulu, fokus ke ini blank project. Jadi kita bakal benar-benar belajar ini dari nol. Jadi pilih blank project, bisa dengan double klik, bisa dengan klik ini, kemudian klik finish. Ya, kalau aku biasanya double klik aja di sini, blank project. Oke, nah di sini bakal kelihatan ini namanya Project Explorer-nya review. Nah, ini merupakan Project Explorer review. Project Explorer itu merupakan window di mana kita mengatur semua file-file yang akan kita gunakan ketika kita membuat sebuah aplikasi atau project pada review gitu. Nah, kita mengaturnya semua di Project Explorer. Nah, seperti biasa, seperti software pada umumnya, di bagian atas itu ada menu bar yang berisi file, edit, view, project, operate tools, Windows help, dan lain sebagainya.
Kemudian di bawah menu bar itu ada toolbar. Toolbar ini merupakan tool-tool yang sering digunakan. Kemudian di bawahnya lagi ada item dan files. Item ini merupakan kumpulan-kumpulan dari file-file yang bakal kita gunakan di project kita gitu. Sementara files ini merupakan directory dari setiap item-item yang ada di sini. Nah, gitu kira-kira. Jadi terlebih dahulu kita save dulu projectnya. Kita save di sini review apa ya? Oke, kita save di, ya terserah teman-teman mau save-nya di mana ya. Kalau aku di sini bakal nge-save di hobbies, review, terus aku buat judulnya apa ya? Project review. Oke, project review. Nah, di sini tinggal buat nama projectnya, misalkan tes 1 atau contoh 1 gitu. Nah, format project review ini, format project pada review adalah LV-Proj atau singkatan dari review project. Nah, jadi kalau misalnya udah dibuat namanya, tinggal klik OK. Nah, di sini nama projectnya bakal langsung berubah dari untitled menjadi sesuai dengan yang teman-teman buat tadi. Di sini aku buat contoh 1.lvproj. Nah, di sini namanya juga berubah menjadi project 1 contoh 1.lvproj. Nah, di bawah project 1.lvproj ini ada 3 icon ya. Ada My Computer, Dependencies, dan Build Specification. Nah, My Computer ini merupakan directory dari PC kita, kemudian dependencies ini merupakan apa ya, kayak library atau file-file pendukung yang kita gunakan pada project kita nantinya. Nah, dependencies ini ntar bakal di auto generate by review gitu. Jadi secara otomatis bakal di generate dari review kalau misalkan kita pakai ada library eksternal. Kayak gitulah kira-kira. Terus build specification ini adalah tempat kita membuat exe, installer, zip, DLL, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa lihat new, exe, installer, package, library, DLL, zip, source distribution, dan lain sebagainya. Itu kita bisa bikin di build specification. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa sih pentingnya kita membuat project di review? Nah, nantinya ketika teman-teman membuat sebuah program di review, itu bakal menggunakan banyak file yang biasanya kita sebut dengan VI. VI itu merupakan singkatan dari virtual instrument. Jadi VI itu adalah tempat di mana kita melakukan pemrograman. Jadi di VI itu kita bakal ngedesain UI, ngedesain user interface, dan di VI itu juga kita bakal melakukan coding. Nah, jadi makanya itu teman-teman lihat tadi di tampilan awal, setiap ada menu bar, pasti di file itu selalu ada new VI, karena VI itu merupakan komponen utama di dalam review. Di mana di sana kita akan membuat program. Nah, project sendiri adalah jendela atau file tempat kita mengatur VI kita dan semua komponen-komponen yang kita butuhkan dalam project kita. Nah, nanti jangan dikira misalkan teman-teman bikin program review itu cukup dengan satu VI, bisa sampai ratusan. Nah, aku pernah bikin sebuah aplikasi tester gitu, yang VI-nya sampai puluhan bahkan ratusan gitu. Nah, dan semua harus kita manage dengan baik di dalam Project Explorer ini. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana cara kita memanage file-file yang ada di Project Explorer ini dengan baik. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat folder di dalam Project Explorer ini. Jadi di sini kita bisa tambahkan folder. Nah, di folder itu sendiri di sini ada dua jenis. Yang pertama ada virtual folder dan yang kedua ada namanya auto populating folder. Nah, perbedaannya adalah virtual folder dengan auto populating adalah kalau virtual folder itu foldernya hanya ditampilkan hanya ditampilkan di laman Project Explorer Review dan tidak ada di directory disk
PC teman-teman sekalian, namanya virtual folder. Nah, kalau auto populating folder itu ada di disk PC teman-teman dan ada di Project Explorer. Nah, gimana perbedaannya? Bisa kita lihat langsung di sini. Terlebih dahulu, aku akan buat sebuah folder di dalam folder aku akan buat folder di dalam folder project review kita tadi. Aku cari hobbies, terus di sini ada review. Tadi namanya apa ya? Kalau aku nggak salah namanya project review. Terus di sini aku bakal bikin new folder yang namanya itu auto populating. Nah, oke. Auto populating. Nah, di sini aku bakal nge-save. Kemudian kita bakal bikin dua contoh VI di sini. Nah, sorry, aku ulang lagi. Cara membuat VI di sini adalah bisa melalui file new VI, atau bisa dari teman-teman klik kanan di My Computer, kemudian new VI, atau bisa menggunakan Ctrl N. Bisa menggunakan Ctrl N. Nah, sini kita bakal buat dua VI. Nah, ini merupakan tampilan VI ya. VI itu terdiri dari dua jendela, front panel dan blok diagram. Nah, untuk lebih jelasnya masalah VI akan kita bahas di materi minggu depan. Jadi simpan dulu pertanyaan teman-teman. Jadi setelah aku buat new VI, kemudian langsung aja disimpan, langsung save. Aku bakal save di luar project auto populating. Aku save di luar di luar folder auto populating dengan nama VI1. Nah, format VI di sini adalah .vi ya, sesuai dengan namanya formatnya .vi. Ya udah gitu aja. Jadi aku save di luar folder auto populating dengan nama VI1, kemudian aku klik OK. Oke, sekarang kita udah punya VI1, kita close. Nah, itu akan tampil di dalam Project Explorer kita. Nah, sekarang kita bikin VI kedua. Namun aku simpannya di auto populating folder. Jadi ini VI yang tadi kita buat, yang VI kedua akan aku simpan di dalam ini. Jadi namanya akan aku buat dengan VI2. Oke. Nah, sekarang aku close. Nah, di sini udah terdaftar VI1 dan VI2. Nah, tadi kita buat VI2 itu berada di dalam folder auto populating. Nah, sekarang aku bakal lihatin perbedaan virtual folder dengan auto populating. Nah, di sini aku bakal bikin yang pertama new, aku klik kanan di My Computer, new virtual folder. Terus aku kasih nama foldernya virtual1. Virtual folder aja deh, virtual folder. Nah, di sini aku bakal pindahin VI1 ini ke dalam virtual folder yang udah aku buat. Caranya tinggal klik VI1, kemudian di drag and drop ke dalam virtual folder. Nah, sekarang VI1 udah ada di dalam virtual folder. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, virtual folder ini nggak akan ada di dalam directory PC teman-teman. Nah, jadi aku sandingkan di sini ya. Nah, oke, di sini ada VI1, tapi nggak ada di dalam folder manapun gitu. Nah, jadi seperti yang disebutkan, virtual folder ini hanya ada di dalam Project Explorer-nya review. Jadi dia tersimpan di memori sementara Project Explorer-nya review. Nah, bedanya dengan auto populating adalah yang di sini aku bakal tambahkan auto populating folder. Caranya dengan klik di My Computer tadi, klik kanan, kemudian add, terus tambahkan folder auto populating. Jadi aku tinggal pilih folder yang akan ku tambahkan ke sini. Jadi di auto populating folder teman-teman harus pilih foldernya, folder di directory disk teman-teman sekalian gitu. Nah, di sini aku pilih ya foldernya auto populating, select folder, dan kemudian auto populating folder bakal masuk ke dalam Project Explorer kita, folder yang udah kita buat tadi. Nah, dan ini akan secara otomatis semua file-file yang ada dalam auto populating folder ini secara otomatis akan ada juga di Project Explorer. Contoh ini auto populating, di dalamnya ada VI2. Nah, tadi teman-teman bisa lihat aku nggak ada nge-drag VI2 dan udah otomatis karena dia
berada di dalam folder auto populating. Nah, misalkan aku tambah satu notepad di dalam folder auto populating ini, klik kanan di sini, new notepad ya. Nah, ini bakal otomatis ditambah juga di dalam project explorer-nya LabVIEW. Nah, itu dia perbedaan auto populating dengan virtual folder. Nah, teman-teman ntar bisa bisa explore lebih lanjut masalah ini gitu. Nah, kemudian virtual folder ini pun sebenarnya dapat kita convert menjadi auto populating folder. Caranya adalah dengan klik kanan di virtual folder, kemudian convert to auto populating folder. Nah, ketika kita convert, dia bakal minta untuk select apa nama folder mana apa foldernya gitu yang bakal kita jadiin auto populating. Jadi buat aja new folder. Misalkan aku bikin virtual folder, aku bikin namanya di sini bebas namanya apa aja, atau kita bikin beda lah namanya. Aku bikin virtual 1, kemudian klik, aku select folder. Nah, secara otomatis virtual 1 ini akan virtual folder tadi akan berubah namanya menjadi virtual 1, dan karena virtual 1 ini kosong, foldernya kosong, nah di sini juga bakal kosong, dan VI 1 tadi ya jadinya nggak di dalam folder manapun gitu. Nah gitu. Nah, lebih kurang gitu cara cara membuat project di LabVIEW dan bagaimana cara memanage projectnya. Nah, jadi ini sebenarnya materi yang penting banget dan materi yang paling sering dilupain gitu sama teman-teman yang baru belajar LabVIEW. Kenapa? Karena ya mungkin kelihatannya sepele, tapi ketika teman-teman udah buat project atau aplikasi dalam skala besar, ini menjadi suatu hal yang yang wajib gitu, suatu hal yang wajib. Nah, sebenarnya nggak ada masalah kalau misalkan teman-teman nggak membuat project terlebih dahulu, langsung buat VI aja, tapi pastikan VI yang teman-teman buat itu hanya single VI, maksudnya VI yang mungkin kemudian nggak teman-teman save, atau VI hanya untuk trial aja gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhannya itu ya mungkin it's okay teman-teman bikin langsung VI tanpa bikin project. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman buat project buat aplikasi atau project dalam skala besar, teman-teman wajib membuat project terlebih dahulu gitu. Ntar teman-teman bakal ngerasain sendiri bagaimana perbedaannya, dan kalau misalkan udah terbiasa ya ntar itu bakal terbiasa lah. Maksudnya kayak teman-teman tahu mana yang harus dibikinkan project, mana yang ya udah cukup dengan single VI aja gitu tanpa project gitu. Nah, teman-teman bakal tahu seiring dengan perjalanan waktu gitu. Makanya jangan lupa di follow channel ini, maksudku di subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, jadi nggak ketinggalan satu materi pun gitu. Karena insya Allah aku bakal sharing sesuai dengan yang aku tahu, sesuai dengan pengalaman aku, udah pernah bikin software di LabVIEW, dan ya sesuai pengalaman dan pengetahuan aku lah. Kalau misalkan aku ada salah-salah ya teman-teman, aku sangat terbuka untuk kritikan yang membangun, untuk kritikan dan masukan. Misalkan oh ini salah nih, yang aku sampaikan salah, ya bagi aku nggak masalah, karena di sini tujuan aku adalah kita sama-sama belajar, dan tujuan dari channel ini salah satunya adalah supaya aku nge-refresh apa yang aku punya gitu. Jadi kayak misalkan ya aku nggak lupa ilmu ini di kemudian hari. Inilah salah satu cara yang aku lakukan gitu. Oke lah, mungkin itu aja dulu materi kita pada minggu ini. Aku harap setelah aku record video ini nggak terjadi masalah apa-apa lagi di screen recorder aku ataupun di HP aku sendiri, jadi kita bisa edit, jadi aku bisa upload dan edit videonya, karena ini mungkin udah recordan aku yang ke-5 atau yang ke-6 gitu. Oke lah, mungkin itu aja. Thanks buat yang udah nonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe, di share juga kalau misalkan teman-teman ngerasa video ini sangat membantu teman-teman dalam belajar LabVIEW. Di share ke teman-temannya, aku pengen banget LabVIEW ini berkembang di Indonesia gitu. Oke, sekali lagi thank you, sampai ketemu di video selanjutnya minggu depan insya Allah kalau nggak ada halangan.
Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.